silakan dulu. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, aku minta kepada pembicara belajar kepada Anissa, Pak, silakan. Bapak dan teman-teman sekalian, marilah kita menghadiri kitab berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Islam. Dalam doa, Tuhan kami, agar apa yang diajarkan oleh Bapak Guru dapat kami mengerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih untuk Anissa untuk semua. Aku akan mengabsen kalian. Tolong komunikasi cepat, perhatikan cepat. Baik, kita mulai. Anissa, Hadir Pak. Antonius, Marianus Deli, Muhammad Zidan, Timotius Pandelson, Wilfri Besare, Debrito Pati, Geraldika Divino, Yohanes Ikson Bete, Baptista Sama, Valentino Lidi. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan satu dua motivasi untuk kalian tetap semangat dalam belajar, karena kalian sudah kelas 2, sebentar lagi mau ke kelas 3 ya. Dan untuk itu selalu menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, belajar tanpa harus menunggu dari bapak ibu guru ya. Belajar itu dari niat sendiri ya, sehingga tidak ada unsur paksaan dari orang lain, karena sukses berawal dari diri kita sendiri. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan memahami makna dan hakikat ideologi Pancasila ya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak minta kita semua berdiri ya, untuk menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Sebelum kita memasuki materi inti ya, yaitu memahami makna dan hakikat, untuk lebih semangat lagi, mari kita ice breaking ya, seperti yang Pak sudah ada di kalian. Pak minta semuanya berdiri, kita ucapkan ice breaking. Mengawali kegiatan kita hari ini. Semangat siang. Sehat kuat dahsyat, Semangat siang. sehat kuat dahsyat. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, kita masuk ke materi ya. Sebelumnya Pak sedikit menyampaikan tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang makna dan hakikat ideologi. Nah, kita lihat dulu dari pertama ya, pengertian ya. Pengertian ideologi ya. Nah, jadi dari tampilan layar depan ada yang bisa baca ya. Bisa lihat ya, jelas. Jadi ideologi itu ada, ideologi itu berasal dari kata ide dan yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita, sementara logos berarti ilmu ya. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide gagasan ya.
Coba Pak minta Baby tolong bacakan di depan. Pengertian ideologi. Makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sementara logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Baby. Setelah kita mengetahui pengertian dari ideologi, selanjutnya kita akan lihat tentang beberapa pengertian mengenai ideologi itu sendiri, ya. Jadi di depan ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang ideologi. Yang pertama itu adalah Patmo Wiono, kemudian ada Mewai, ya, Manfred B. Steger, kemudian ada A.S. Hornbayer, kemudian Mubiarto dan David Miller. Ini nama orang ahli, ya, yang mengungkapkan pendapat tentang ideologi. Menurut A.S. Hornbayer, ideologi adalah strategi gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Begitu juga Mubiarto, ya. Jadi pendapat para ahli ini harus kalian ketahui, sehingga sebentar akan ada LKPD, ya, lembaga kerja persendiri. Kalian akan membentuk kelompok, ya, satu kelompok terdiri atas 5 orang, ya. Jadi Pak perlu sampaikan sebentar ada LKPD. Setelah kalian mempresentasikan, kalian juga akan mengerjakan post test, ya. Jadi ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan sebentar setelah penjelasan yang disampaikan oleh Pak Guru Depan. Setelah pendapat para ahli, ada pula unsur ideologi, ya, unsur ideologi. Jadi penjelasannya seperti di depan. Coba Pak minta Hugo tolong bacakan di depan. Unsur ideologi. Unsur ideologi. Setiap ideologi selalu tersimpul adanya 3 unsur pokok: unsur keyakinan, unsur mitos, dan unsur loyalitas. Jadi 3 unsur pokok yaitu keyakinan, mitos, dan unsur loyalitasnya seperti yang disebutkan oleh teman kalian Hugo. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Hugo. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Coba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu, mengapa baru sekarang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara setelah Indonesia merdeka? Mengapa tidak dari awal saja? Oke. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kita beri apresiasi dulu. Jadi Pak Guru akan menjawab pertanyaan dari teman Hugo, ya. Baik, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah tertanam dalam budaya dan kehidupan Indonesia sejak lama, ya. Jadi sejak zaman nenek moyang kita sudah ada, ya. Namun ada beberapa alasan mengapa Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara setelah kemerdekaan. Jadi alasan itu adalah, yang pertama adalah proses perjuangan. Jadi sebelum merdeka, bangsa Indonesia lebih fokus pada perjuangan merebutkan kemerdekaan. Yang kedua, musyawarah dan mufakat, ya, alasan yang kedua, yaitu pembentukan Pancasila dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat yang panjang dan melibatkan berbagai tokoh bangsa. Jadi ini yang membuat Pancasila itu lama dibentuk, ya. Dan yang ketiga adalah dinamika zaman, ya, dinamika zaman atau perubahan zaman, yaitu nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ya. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada waktu itu merupakan keputusan yang tepat dan strategis, ya. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam. Baik, bisa diterima jawabannya? Bisa. Sama. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk semua. Baik, sampai di sini materi kita sudah selesai, ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembaran LKPD
yang akan kalian kerjakan bersama teman ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kalian membentuk kelompok ya. Pak Guru akan membagi satu kelompok ya. Jadi ini TKPD-nya Pak Guru sudah buat ya. Jadi saat masing-masing kelompok mengerjakan soal yang sudah ditulis di dalam lembaran ini. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Satu kelompok terdiri atas 5 orang ya, 4 ya. Iya, ya. Jadi masing-masing satu ya. Pertanyaannya, kalau ada yang membutuhkan kertas ya untuk tulis, boleh sampaikan ke Pak Guru ya. Ada yang membutuhkan? Nah, jadi jawabannya boleh ditulis di sini boleh ya, atau langsung di sini boleh. Boleh. Di sini boleh di sini. Oke, baik, siapa yang sudah selesai boleh bantu presentasi dulu. Ya, dari kelompoknya Baby ya. Jadi bisa mulai. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan pengertian ideologi menurut para ahli. 1 menurut Padmo Wajono, 2 menurut Wai, 3 menurut A.S. Horobai, 4 menurut Manfred D. Strage, 5 menurut Rubiarto, 6 menurut David Miller. Jawabannya 1. Menurut Padmo Wahyono berpendapatan bahwa ideologi memberi makna sebagai visi hidup suatu bangsa, falsafah hidup suatu bangsa sebagai seperangkat nilai yang diinginkan dan perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. 2. Menurut White, ideologi adalah cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, dan filsafat sosial yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. 2 menurut Manfred Strager, ideologi sebagai sistem ide-ide yang dimiliki bersama secara luas, keyakinan yang berpola, norma, nilai yang menjadi pedoman. Menurut A.S. Horobai, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori, ekonomi, dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. 5. Menurut Mutyanto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol yang menjadi pegangan dan pedoman kerja suatu bangsa untuk mencapai tujuan. 6. Menurut David Miller, merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan tentang alam sosial, mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Baik, kita berikan kelas untuk. 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 Baik, kita
Saya Baik, dari Hugo, coba. jelaskan pengertian ideologi menurut Fatmo Wahyono. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Menurut Fatmo Wahyono, berpendapatan bahwa ideologi memberi makna sebagai visi hidup suatu bangsa, falsafah hidup suatu bangsa sebagai seperangkat nilai yang diinginkan dan perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Apakah teman Bagaimana? Hugo, bisa diterima? Siap. Benar ya? Ya. Oke, baik. Baik, yang berikut, Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan ya untuk kelompok 1. Sebutkan 6 batasan ideologi. Enam batasan ideologi. 1. Sekumpulan ide atau gagasan tersusun secara sistematis, bersumber dari pikiran manusia, mempunyai tujuan dan arah yang jelas, pedoman tentang cara hidup, dan dianut oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih ya. Kita tepuk tangan sekali lagi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kelompok berikutnya dari kelompok Hugo ya. Hugo Antoni dari kawan-kawan. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut Wright, ideologi adalah cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, dan filsafat sosial yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Macam-macam ideologi. Terdapat 2 tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan norma-norma. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Apakah dari teman-teman mempunyai pertanyaan? Oke, Iris. Ya. Sebutkan 6 batasan ideologi. 6 batasan ideologi. Yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara simetris. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Yang kelima, pedoman tentang cara hidup. Yang keenam, dianut oleh masyarakat. Apakah jawaban kami Anda terima? Terima. Oke, baik, terima kasih. Berikan kelas lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, silakan dulu. Baik, sebelum masuk ke tahapan post-test ya, kita coba satu kelompok lagi ya dari kelompok 3. Kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Oke, mari kita perhatikan ya, ada teman-teman di depan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Kami ya. Oke, langsung ke jawaban. kepada kami. Dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Macam-macam ideologi, ideologi klasik, ideologi modern, ideologi agama, dan ideologi Pancasila. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah bicara dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari Oke ya, dari siapa? Jovan. Ya. Jovan berikan pertanyaan. Sebutkan pengertian ideologi menurut Fatmo Wahyono. Ya, sebutkan pengertian ideologi menurut coba. Ya. Menurut Fatmo Wahyono, perkara hukum tentang negara, ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi daripada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang
dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Oke, baik, terima kasih ya. Kita berikan tepuk tangan. Coba dari Pak Guru berikan satu pertanyaan ya untuk kami ya. Kelompok 3. Coba sebutkan definisi atau pengertian ideologi menurut BY. Angga. Menurut White, ideologi adalah cita-cita mengenai berbagai masalah politik, ekonomi, dan filsafat sosial. Ideologi juga merupakan rencana sistematis yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat untuk mencapai cita-citanya. Oke, baik, terima kasih ya, jawaban yang tepat ya. Kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol yang menjadi pegangan dan pedoman kerja suatu bangsa untuk mencapai tujuan. Menurut David Miller, merumuskan ideologi sebagai seperangkat kepercayaan tentang alam, sosial, dan politik yang secara bersamaan memberi makna kepada suatu yang berlangsung dalam masyarakat dan bimbingan respon praktis masyarakat terhadap ideologi tersebut. Loyalitas. Setiap ideologi selalu menuntut adanya kesetiaan dan keterlibatan optimal para pendukungnya. Oke. 6. Batasan ideologi. Ya. Batasan ideologi menurut Hardiawanto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Oke. 1. Sekumpulan ide atau gagasan. 2. Tersusun secara sistematis. 3. Bersumber dari pikiran manusia. 4. Mempunyai tujuan dan arah yang jelas. 5. Pedoman tentang cara hidup. 6. Dianut oleh masyarakat. Oke. Dan terima kasih presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Coba dari kelompok 3. Jelaskan pengertian ideologi menurut para ahli Mubiarto. Jelaskan pengertian ideologi menurut Mubiarto. Coba. Menurut Mubiarto. Pengertian dari Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol yang menjadi pegangan dan pedoman kerja suatu bangsa untuk mencapai tujuannya. Apakah jawaban kami diterima? Ya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan lagi ya. Selanjutnya kalian kerjakan post test ya. Pak Guru akan memberikan lembaran post test untuk kalian kerjakan ya. Jadi mas, ini post test ini dikerjakan individu ya, masing-masing. Jadi tidak boleh diskusi dengan teman. Jadi masing-masing mengerjakan post testnya menurut ide ya, menurut pemikirannya masing-masing ya. Oke, baik. Pak Guru bagikan ya post testnya. Ini saja ya. Jadi tolong kerjakan dengan cepat ya. Tulis nama kelas ya. Oke, baik, yang sudah selesai masing-masing. Nah, Pak minta satu orang saja yang masuk ke tubuh ya. Perwakilan dari teman-teman. Bukan ide ya, dari itu. Semua sudah kumpulkan hasil pekerjaannya. Baik, terima kasih ya.
Ya. Baik, dalam praktek di sini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti kegiatan KPM pada hari ini dengan baik ya, dan mendapatkan hasil yang baik. Berikutnya Pak akan memberikan sebuah kesimpulan untuk materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Jadi ada satu kesimpulan tentang makna dan hakikat ya, hakikat dari ideologi ya. Nah, sebelumnya Pak bacakan sedikit refleksinya ya, refleksi dari kegiatan belajar mengajar tadi. Jadi ideologi ya terletak pada keyakinan dasar ya, keyakinan dasar, nilai-nilai, program aksi yang dianut. Kemudian liberalisme menekankan kebebasan individu dan pasar bebas ya. Kemudian ideologi sangat penting untuk kita pahami karena perubahan kehidupan sosial dan politik dengan memahami unsur-unsur ya, kemudian ada batasan, fungsi dan macam-macam ideologi, kita dapat lebih kritis ya, dalam menganalisis berbagai peristiwa dan fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Baik, jadi itu refleksi dan kesimpulan singkat dari Pak Guru. Untuk kedepannya, Pak minta supaya kita sama-sama tetap menanamkan ya nilai-nilai luhur Pancasila, ya, tetap menanamkan nilai-nilai dasar ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran KPM kita hari ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa ya, kepada Anissa ya. Anissa, Pak persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Tidak duduk. Baik, kan? Semua dalam posisi duduk ya. Oke. Baik, sambil mengikuti doa yang bawakan kalian. Berdoa mulai. Baik teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Islam. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir ini dengan selamat. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau melindungi kami sampai ke rumah kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik, terima kasih untuk Indonesia. Sekarang sebelum kembali ke rumah, kalian merapikan dulu kursi-kursi yang tadi ya. Dengan demikian pertemuan kita hari ini Pak akhiri, sampai berjumpa kembali minggu depan ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.